Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Episode ini dibuka dengan memperlihatkan Pak Steven dan Sarah yang memulai perjalanan mereka. Mereka terus berjalan sembari sesekali berbincang hingga keduanya sampai di gua, di mana Pak Steven menemukan jimat Abragag. Pak Steven kemudian berkata kalau malam ini mereka akan berkemah di sana. Sarah tampak bingung dan menanyakan apa alasannya mengingat hari masih sore. Pak Steven menjelaskan bahwa gua tersebut adalah satu-satunya tempat yang dia tahu. Dan mulai besok mereka akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh tanpa mengetahui pasti tentang apa yang ada di luar sana. Karena itu untuk berjaga-jaga sebaiknya mereka berkemah di sana untuk malam ini. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Steven, Sarah tampaknya mengerti. Dia lalu meminta Pak Steven untuk melepaskan borgol di kedua tangannya karena ingin pergi buang air kecil. Namun Pak Steven menolak dan menyuruhnya agar tidak pergi terlalu jauh. Keesokan harinya di kantor sheriff, Donna terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara jeritan. Ia bergegas mencari sumber suara tersebut dan terkejut saat menemukan bahwa salah satu penghuni rumah koloni bernama Eric telah meninggoy karena gantung dirman di toilet. Wajah Donna terlihat syok dan tidak percaya mengapa pemuda sebaik Eric bisa melakukan hal seperti itu. Kejadian itu membuat Donna merasa sedih dan kacau, tapi dia tetap pergi ke rumah koloni untuk membantu dan mengurus beberapa hal. Sesaat sebelum masuk, Donna bertemu dengan Kenny. Kenny bertanya tentang keberadaan Eric karena ia ingin menanyakan tentang persediaan suplai. Donna tampak enggan untuk memberi penjelasan yang sebenarnya, sehingga dia hanya mengatakan jika Eric tidak akan datang. Sementara itu, Tabi bersama kedua anaknya terlihat sedang mengamati gambar-gambar yang dibuat oleh Victor. Tabi sama sekali tidak mengerti maksud dari gambarnya, hingga Ethan menjelaskan bahwa gambar-gambar tersebut saling terhubung membentuk sebuah cerita. Mereka perlu menyusun gambar-gambar tersebut secara berurutan untuk membentuk cerita yang utuh. Namun karena Tabi tidak ingin terlalu memusingkannya, ia meminta kedua anaknya untuk berhenti melihat gambar-gambar itu dan menyarankan agar bermain permainan lain. Di sisi lain, Jim dan Jade terlihat tengah membahas hal serius mengenai proyek yang sedang mereka jalani. Jade memberitahu jika sebagian besar baterai yang mereka kumpulkan sudah tidak layak pakai lagi. Dia juga sudah memperkirakan kalau baterai-baterai tersebut hanya dapat bertahan beberapa jam saja. Padahal yang mereka perlukan adalah sesuatu yang dapat bertahan selama berhari-hari. Dalam kekecewaannya, Jade tiba-tiba menanyakan tentang Victor kepada Jim. Kita tahu jika Jim tidak menyukai Victor. Karena itu Jim terlihat kesal saat Jade menanyakan hal itu kepadanya. Ditambah lagi, Jade seharusnya lebih fokus mencari solusi untuk proyek mereka dibanding hal lain. Keduanya kemudian terlibat sedikit perdebatan, hingga akhirnya Jade memutuskan untuk pergi dari situ. Kabar kematian Eric menyebar dengan cepat. Kenny yang khawatir pada Donna segera mendatangi wanita itu. Namun reaksi Donna jauh dari yang diharapkan. Donna merasa tersinggung oleh niat baik Kenny yang ingin menghiburnya. Kenny yang tidak mau terlibat masalah segera mengalihkan topik pembicaraan. Kenny berkata kalau dia butuh bantuan beberapa orang lagi untuk mengambil persediaan kayu di gudang. Tadi pagi Jim meminta kayu tambahan padanya agar mereka bisa membangun menara radio lebih tinggi lagi. Jadi kau butuh kayu? Kami punya banyak kayu kok, ujar Donna sambil melangkah pergi. Dia kemudian menuju dapur untuk mengambil kapak. Tanpa diduga, Donna menghancurkan lantai dapur dengan kapak yang baru saja diambilnya. Kenny yang pergi mengikuti Donna berusaha menghentikannya tapi tidak berhasil. Tampaknya Donna menjadi lebih sensitif dan emosional akibat kematian Eric pada pagi itu. Setelah puas melampiaskan kekesalan dan kesedihannya tadi, Donna tampak pergi ke bar milik Tom. Sebenarnya Donna tidak menyukai minuman yang dibuat oleh Tom, tapi dia pergi ke bar karena merasa bahwa itulah satu-satunya tempat di mana dia bisa merasa sendirian. Tak lama kemudian, Kenny datang menyusul Donna ke bar. Meskipun tadi Donna sempat menolaknya dengan ketus, tapi Kenny mengerti kalau yang Donna butuhkan saat ini hanyalah teman untuk berbicara. Donna mulai menuangkan isi hatinya kepada Kenny. Dia merasa pesimis terkait pembangunan menara radio yang sedang dilakukan. Donna menjelaskan bahwa pembangunan menara radio
akan memberikan harapan dan keyakinan kepada semua orang. Tapi jika proyek tersebut gagal, orang-orang yang sebelumnya berharap akan merasa kecewa, atau lebih buruknya berakhir bunuh diri seperti Eric. Donna merasa khawatir dan takut akan kemungkinan tersebut. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan, Donna? Menyerah saja? Tanya Kenny. Donna menjawab bahwa dia tidak akan menghalangi atau menghentikan pembangunan menara radio. Namun jika proyek itu gagal, Donna memperingatkan Kenny untuk bersiap menghadapi konsekuensinya. Sementara itu Pak Steven dan Sarah melanjutkan lagi perjalanan. Di sepanjang jalan, Pak Steven tidak lupa untuk meninggalkan petunjuk arah agar mereka tidak tersesat dan dapat kembali dengan mudah. Sarah sedikit penasaran dan bertanya mengapa Pak Steven yakin bahwa mengambil jalan memutar akan membawa mereka kembali ke kota. Sarah merasa bahwa metode tersebut biasanya tidak akan berhasil. Mungkin ini mirip dengan kejadian saat mobil mereka terus memutar arah tapi tetap berakhir di kota yang sama. Namun Pak Steven sendiri tidak memiliki jawaban pasti. Mungkin ia hanya mengandalkan instingnya saja. Kali ini giliran Pak Steven yang bertanya mengapa Sarah menuruti perintah The Others untuk membunuh orang-orang di klinik. Meskipun Sarah sadar kalau The Others mungkin saja berbohong. Mendapat pertanyaan seperti itu, Sarah menolak untuk membahasnya. Tapi Pak Steven dengan sedikit kesal mengungkitnya lagi. Ia tidak mengerti bagaimana Sarah bisa bersedia untuk membunuh mereka dan juga mencoba membunuh seorang anak kecil tanpa keraguan. Setelah terus didesak, Sarah akhirnya mau memberitahu Pak Steven. Sarah menjelaskan, jika saat itu dia tidak melakukannya, maka kakaknya dan semua orang akan mati. Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Sarah kan nggak jadi gitu membunuh si Ethan. Akibat dari hal itu, kakaknya lah yang mati. Mungkin saja nih ya, jika Sarah tidak membunuh orang-orang yang ada di klinik pada malam itu, kemungkinan benar semua orang akan mati. Tapi ya Anda tahu juga lah guys. Di situ dengan sedih Sarah bertanya, mengapa Pak Steven tidak memasukkannya ke dalam kotak? Pak Steven menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Dulu dia pernah melihat bagaimana tempat itu dapat mengubah orang baik menjadi melakukan hal-hal yang buruk. Pak Steven yang merasa sedikit iba kemudian melepaskan borgol di tangan Sarah dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian setelah berjalan cukup jauh, Pak Steven dan Sarah terhenti saat mendengar sesuatu yang menarik perhatian mereka. Tanpa ragu keduanya segera mengikuti sumber suara itu berasal. Ternyata suara tersebut berasal dari dentingan botol yang tergantung di atas pohon. Meskipun belum diketahui siapa yang melakukan itu, jelas sebelumnya ada seseorang yang telah pergi cukup jauh ke situ sebelum mereka. Setelah diperhatikan, di dalam botol itu terdapat selembar kertas. Pak Steven yang ingin mengetahui isi kertas tersebut berniat untuk mengambil salah satu botol. Tapi tiba-tiba Sarah terlihat berteriak kesakitan saat dirinya kembali mendengar suara dari The Others. Pak Steven yang menyadari hal itu berusaha untuk menenangkan Sarah. Tapi keadaan Sarah malah semakin parah dan mulai mengalami kejang-kejang. Di sisi lain, Jade terlihat sedang membantu Ibu Liu menyiapkan makan malam. Jade terus mengeluh tentang masalah listrik yang belum terselesaikan sambil terus-menerus berbicara. Ibu Liu meskipun mendengar keluhan Jade sejak tadi, tetap mencoba bersabar. Namun lambat laun mulai merasa kesal juga. "Hei, berhentilah mengeluh. Jika kau butuh listrik, inilah listrik," ujar Ibu Liu sambil menyalakan dan mematikan lampu. Tindakan yang dilakukan Ibu Liu ternyata malah memberikan inspirasi kepada Jade. Setelah dipikir-pikir lagi, meskipun tidak ada kawat listrik di dalam kabel, tapi lampu dan kompor di kota tersebut masih bisa menyala hingga sekarang. Jade pun tampak tersenyum senang karena akhirnya berhasil menemukan solusi dari masalah listrik lewat cara tidak terduga. Singkat cerita, Pak Steven pun kemudian mendirikan tenda dan memasukkan Sarah yang terlihat belum sadar. Tidak lupa Pak Steven juga menggantungkan jimat abragag di dalam tenda untuk melindungi mereka dari serangan makhluk Nightmon. Beberapa saat kemudian Sarah terbangun dengan wajah yang masih panik. Setelah berhasil menenangkan dirinya, Sarah lalu bertanya tentang botol yang sedang dipegang oleh Pak Steven. Pak Steven menjelaskan bahwa sebelumnya ia telah mengambil botol yang tergantung di atas pohon dan membaca isi kertasnya. Isi dari semua kertas itu sama, tapi Pak Steven sendiri tidak mengerti maksud dari pesan tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Steven,
Sarah menyarankan agar mereka pulang. Dengan ekspresi takut, Sarah menceritakan bahwa siang tadi dia mendengar suara-suara lagi. Tapi suara yang dia dengar bukan berasal dari The Others, melainkan suara seorang wanita. Wanita tersebut berteriak dan memberitahu bahwa di luar sana jauh lebih berbahaya daripada sekedar monster Nightmoon. Meskipun Sarah tidak sepenuhnya memahami maksudnya, wanita itu terus mengulangi kalimat, "Beritahu Mr. Fish and Loaves bahwa aku salah." Begitu ucap Sarah. Melihat ekspresi terkejut di wajah Pak Stephen, Sarah segera bertanya apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki dan patahan ranting dari luar tenda. Hingga sesaat kemudian tenda mereka terasa bergoyang seakan sedang ditarik oleh sesuatu. Sarah dan Pak Stephen terlihat panik dan bingung tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi mereka tetap memilih untuk bertahan di dalam tenda karena di luar jauh lebih berbahaya. Setelah tenda mereka terseret cukup jauh, akhirnya tenda itu berhenti. Pak Stephen yang masih dalam keadaan panik segera memasang kembali jimat abragag yang sempat jatuh. "Seharusnya kita tidak kesini, Pak Stephen," ujar Sarah yang nampak ketakutan. Melihat Sarah dalam kondisi seperti itu, Pak Stephen mencoba menenangkannya. Tapi tiba-tiba cahaya terang mulai menyorot tenda mereka. From bersambung berlanjut ke episode 10. Pak Stephen dan Sarah terus terjaga di dalam tenda hingga pagi hari. Mereka masih belum berani untuk keluar dari tenda dan mereka bertanya-tanya, sesuatu apakah kiranya yang menyeret tenda mereka semalam. Beberapa saat kemudian, Pak Stephen pun mulai memberanikan diri untuk keluar dari tenda mereka. Betapa terkejutnya Pak Stephen dan Sarah saat mendapati kalau mereka kini berada di tempat yang berbeda dari sebelumnya. Dan di sekeliling mereka dipenuhi dengan jaring laba-laba. Pada pagi hari di kota malam kelam, keluarga Jim yang baru pada bangun malah dihebohkan dengan kedatangan Jade si cerewet. Dia mengaku kalau dirinya akhirnya menemukan solusi untuk energi listrik radio. Kan pada awalnya mereka bingung nih gimana caranya mendapatkan listrik, karena sama sekali nggak ada colokan listrik di tempat ini. Kabel-kabel di rumah juga di dalamnya kosong, nggak ada kawat tembaganya. Akan tetapi, Jade akhirnya menemukan cara yang brilian. Pertama-tama, ia melepaskan bohlam lampu. Di sana Jade membawa sebuah hair dryer yang ujung colokannya sudah dilepas. Kawat kabelnya dimasukkan ke soket lampu, terus bohlam lampunya dipasang lagi. Dan jreng-jreng, saat lampu dihidupkan, hair dryernya juga menyala. Wah, penemuan yang sangat hebat, ujar Jim dan keluarga. Beberapa saat kemudian bisa dilihat para warga pun mulai bekerja sama di rumah koloni untuk menyambungkan kawat kabel dari satu lampu ke lampu lainnya agar nanti bisa digunakan untuk menara radio di atas atap. Di luar rumah koloni, orang-orang juga bekerja sama membuat alat derek untuk mengangkat menara yang dibuat ke atas atap. Ethan yang ikutan melihat bertanya-tanya pada ayahnya, kira-kira sekarang Victor berada di mana? Mungkin Victor akan banyak membantu kalau ada di sini. Dimanapun dia berada, ayah yakin Victor baik-baik saja, Ethan, ucap sang ayah. Bring it up. Di dalam rumah koloni, tiba-tiba Alice menghampiri Fatima dan mengajaknya untuk berbicara secara empat mata. Fatima pun mengikutinya keluar hingga ke jalan dekat rumah kaca. Di tempat itulah pertama kalinya Alice melihat Fatima, yang pada saat itu Alice sedang dilanda duka akibat meninggalnya sang ibu. Namun, kedatangan Fatima mampu mengobati kesedihan di hatinya Alice. Dan kini sebenarnya Alice tidak peduli mau berada di tempat antah berantah ini atau bisa pergi dari sini. Bagi Alice semuanya akan tetap sama karena rumah bagi Alice adalah Fatima. Jadi pada momen ini, Alice melamar Fatima untuk menjadi istrinya. Seketika perempuan itu terharu dan tentu saja ia menerima dengan sepenuh hati lamarannya Alice karena dia juga sangat mencintai Alice. Scene lalu memperlihatkan Christy dan Kenny yang sedang bekerja sama untuk mengambil kabel-kabel yang ada di dalam mobil ambulans. Tentunya itu untuk keperluan rencana menara radio Jim dan Jade. Pada momen itu Kenny memanfaatkannya untuk mencoba mengungkapkan perasaan cintanya kepada Christy.
Akan tetapi, pemuda itu harus menelan kesedihan dan kekecewaan saat Christy menolaknya dan menceritakan kalau dia sudah bertunangan. Namun di situ Kenny berusaha bersikap baik-baik saja. Meskipun kelihatan banget gitu dia canggung dan berusaha menahan rasa kecewanya. Kenny pun pamit karena katanya ada urusan yang harus dilakukan. Kamera lalu menyorot Jade yang pulang ke rumah untuk mengambil sesuatu. Ia melihat Bu Liu yang sedang berdoa. Setiap hari selalu begitu, selalu terlihat sedih karena kepergian sang suami. Di situ Jade lalu mengajak wanita tua itu berbicara. Ia bercerita bahwa dulu sejak kecil ia tinggal bersama neneknya di Perancis. Lalu ketika umurnya 12 tahun, neneknya itu meninggal dunia, sehingga Jade harus kembali ke Amerika untuk tinggal bersama pamannya. Oh ya, Jade ini dari kecil udah yatim piatu. Jade sangat sedih saat akan meninggalkan Perancis. Meskipun secara logika neneknya sudah tiada, tapi ia merasa seolah meninggalkan sang nenek sendirian di sana. Karena si nenek tidak punya satupun kerabat di Perancis. Namun saat di bandara, saat ia menangis, ada seorang wanita baik hati yang membelikannya minuman soda. Jade kecil bercerita pada wanita itu tentang kesedihannya. Lalu wanita itu mengucapkan sesuatu yang selalu Jade ingat sampai sekarang. Mereka yang telah tiada akan selalu ikut denganmu saat kau pergi. Mereka akan selalu ada di sini, ucap Jade sambil menyentuh dadanya sendiri. Hal itu membuat Bu Liu menangis terharu dan ia pun berterima kasih kepada Jade. Hal itu membuat Bu Liu menangis terharu. Kembali pada Pak Steven dan Sarah. Mereka sudah mengemas tenda dan mencoba pergi dari tempat tadi. Pak Steven katanya ingin mengikuti arah dari sorotan lampu yang bersinar tadi malam. Akan tetapi Sarah kurang setuju dengan keputusan Pak Steven. Gadis itu bertanya, siapakah Mr. Fish and Loves yang disebutkan oleh seseorang yang berbisik kemarin kepada Sarah? Pak Steven pun mengakui kalau Mr. Fish and Loves adalah panggilan untuk dirinya saat masih di tentara. Tapi panggilan itu hanya diketahui oleh Alice dan mendiang Abby. Tidak ada siapapun di sini yang tahu. Sarah lalu berteori kalau mungkin saja yang berbisik kepadanya adalah arwah dari mendiang istri Pak Steven. Sarah menegaskan bahwa mereka disuruh untuk kembali. Kenapa Pak Steven malah mencoba untuk pergi lebih jauh? Ya karena gue juga kagak tahu Sarah kemana arah jalan pulang ke kota malam kelam. Kita entah lagi di mana dan kenapa sih seseorang itu nggak memberitahumu arah pulang ke kota? Gerutu Pak Steven. Dan tiba-tiba ia mendengar suara seseorang meminta pertolongan. Sarah sendiri tidak mendengarnya, tapi ia tetap mengikuti Pak Steven yang berlari ke arah sumber suara tersebut. Hingga mereka berdua menemukan sebuah pohon yang diselimuti oleh jaring laba-laba yang tebal dan banyak. Pak Steven mendekati pohon itu dan ia akhirnya melihat seseorang yang berteriak minta tolong. Seseorang itu terikat erat oleh jaring laba-laba. Pak Steven seketika terkesiap karena ternyata itu adalah Abby. Ia hendak menolong sang istri, akan tetapi istrinya tiba-tiba berubah menjadi sosok yang mengerikan dan mencoba menariknya. Pak Steven untungnya berhasil melepaskan diri dan sosok Abby itu menghilang. Namun ada sekumpulan laba-laba yang menyerang dan menggigit tubuh Pak Steven. Pria itu sampai harus melepaskan baju dan Sarah juga membantunya mengusir para laba-laba itu dari badannya Pak Steven. Apa kau melihat sesuatu di sana Pak Steven? Tanya Sarah. Tidak, aku tidak melihat apa-apa, jawabnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga hari terlihat sudah mau gelap. Tapi Pak Steven tiba-tiba sempoyongan. Ia merasakan kepalanya yang sakit dan badannya juga demam. Mungkin akibat gigitan laba-laba tadi. Pria itu pada akhirnya menyerah dan menerima takdirnya jika memang dia akan mati di sini. Lagi pula sekarang mereka sudah buntu. Pak Steven tidak tahu mereka berada di mana. Dan bahkan ia tidak tahu apakah jalan ini benar mengikuti arah sumber cahaya semalam. Tapi di situ Sarah berusaha menguatkan Pak Steven. Karena jika Pak Steven menyerah di sini sekarang, maka dia tidak akan pernah bisa lagi bertemu dengan Alice putranya. Setelah mendengar kata-kata penyemangat dari Sarah, akhirnya Pak Steven pun mau bangkit berdiri. Akan tetapi, cuaca mulai menunjukkan taringnya. Sebentar lagi sepertinya akan terjadi badai yang besar. Sementara itu di rumah koloni semua persiapan telah selesai. Terlihat juga Jade dan Bu Liu membawakan makanan untuk orang-orang yang ada di sana. Jade segera masuk ke rumah koloni karena ia akan bertugas di atas atap. Akhirnya semuanya telah selesai, wey. Bentar lagi kita bisa pulang.
Oke semuanya, kalau ada yang ngacauin harus dimasukin ke kotak dihukum mati, oke? Ucap si Jed dengan sontoloyonya yang langsung diomelin oleh Donna. Jadi ini emang ngeselin sih guys. Kemudian di ruangan dapur, Kenny yang sedang sendirian dihampiri oleh Christy. Keduanya nampak canggung hingga Christy mengatakan sesuatu, bahwa sebenarnya dirinya merasa sangat bingung akan apa yang harus dia lakukan. Di satu sisi, ia ingin sekali bisa pulang dan bertemu kembali dengan tunangannya, menikah dan hidup bersama sampai akhir tua. Tapi di sisi lain, Christy juga ingin bersama dengan Kenny, karena Kenny adalah pria yang sangat luar biasa yang pernah Christy temui, yang selalu ada dan selalu membantunya di tempat antah berantah ini. Perempuan itu memegang tangannya Kenny dan berkata saat ini ia tidak bisa memilih salah satunya. Beberapa saat kemudian, semua orang pun berkumpul untuk melihat Jed dan tim mendirikan menara radio di atas atap rumah koloni. Setelah menara itu berdiri dengan kokoh, Jim mulai memberikan aba-aba pada semua yang bertugas untuk menyalakan lampu secara bersamaan. Radio pun menyala. Jim dengan deg-degan mencoba mulai mencari sinyal. By the way, saya kurang ngerti ya guys. Kemarin katanya mereka mau menyiarkan sinyal, sekarang katanya mencari sinyal. Apakah mungkin dua hal itu bukanlah sesuatu yang berbeda? Jadi sama aja gitu fungsinya. Kayaknya sih begitu. Dan betapa senang dan bersyukurnya Jim saat mereka akhirnya mendapatkan sinyal. Bukan lagi suara statis yang mereka dengar di radio. By the way, suara statis itu yang bunyinya gak jelas gitu guys. Pernah dengar lah ya kalian juga kalau misalnya pas muter radio, pas lagi nyari siaran suka kedengaran suara statis bzz, 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 begitu. Semua orang bersorak senang. Tabi yang ikut melihat izin pergi karena ia masih ingin melanjutkan pekerjaannya menggali tanah di rumah. Lalu di atas atap, Jed dan kawan-kawan mulai ketar-ketir saat melihat awan hitam di hutan yang menandakan akan adanya badai yang datang. Lalu di hutan, setelah mendaki bukit cukup lama, Pak Stephen kembali hendak menyerah dikarenakan ia merasa tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Tapi tiba-tiba terdengarlah sebuah bunyi yang keras, seperti suara trompet atau suara klakson kapal laut. Hal itu mampu membuat Pak Stephen kembali mendapatkan kekuatannya. You hear that? Di rumah koloni, Jim dibantu dengan Ethan mulai mencoba satu persatu frekuensi sinyal yang mereka dapatkan, berharap mereka bisa menghubungi seseorang menggunakan frekuensi sinyal tersebut. Setelah dicoba beberapa, tak ada satupun frekuensi yang terhubung dengan seseorang. Dan karena dalam 10 menit lagi badai akan sampai di tempat mereka, Donna menyuruh Ethan masuk ke rumah dan dia yang menggantikan tugasnya Ethan. Tapi tetap saja, dicoba semuanya juga frekuensi sinyalnya tidak terhubung ke siapapun. Hampir saja Jim dan Donna menyerah. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang dari radio. Halo, apakah ada orang di sana? Ujar suara itu. Sontak seketika Jim dan Donna terperangah. Akhirnya mereka berdua berhasil terhubung dengan seseorang. Segeralah Jim mencoba meminta bantuan kepada orang itu. Tapi alangkah plot twistnya saat orang di radio malah berkata, "Oh, jadi kau Jim." Padahal Jim belum menyebutkan namanya. Orang itu menambahkan, "Jim, seharusnya kau tidak membiarkan istrimu menggali tanah." Mendengar hal itu, Jim tanpa pikir panjang langsung cabut dari sana, berlari menuju ke rumahnya. Di saat bersamaan di rumah koloni, lampu-lampu tiba-tiba meledak. Saat Pak Stephen dan Sarah berhasil sampai di puncak bukit, hujan sudah turun dengan derasnya membasahi baju mereka. Lalu keduanya dibuat terdiam 1000 bahasa saat melihat di kejauhan sana sebuah menara mercusuar. Dari sanalah sumber suara bunyi deruan dan cahaya semalam berasal. Kemudian di kota malam kelam, tepatnya di rumah Jim, Tabi yang masih asyik menggali menemukan dasar bebatuan dan ia dengan nekatnya malah menggalinya menggunakan pickaxe. Dikira dia bisa dapat diamond kali kayak di game Minecraft. Bebatuan itu tiba-tiba retak dan tanpa disangka di bawah bebatuan itu terdapat ruangan yang kosong sehingga Tabi pun jatuh ke bawah sana. Untungnya ia tidak mendapatkan luka yang berarti. Tabi bangkit berdiri dan melihat kalau kabel-kabel yang menjulur ke bawah dari rumah ternyata tidak terhubung dengan apapun. Lalu ternyata Victor juga berada di tempat itu. Kau akhirnya datang.
Anak berbaju putih berkata padaku bahwa kau akan datang dan dia menyuruhku untuk menunggu di sini. Ternyata anak itu benar, ucap Victor. Pria itu memberitahu Tabi bahwasanya tempat ini adalah tempat di mana para makhluk Nightmon tidur di siang hari. Ia menunjukkan kalau makhluk-makhluk Nightmon juga menggambar di dinding tempat tersebut. Mereka tak punya banyak waktu. Victor menarik Tabi menjauh dari sana berbarengan dengan rumah keluarga Jim yang mulai roboh. Jim juga sudah sampai di rumah tersebut. Dia begitu sangat kaget mendapati lantai rumahnya jebol tepat ke bawah galian mereka di basement. Seakan-akan ada tarikan gravitasi yang dahsyat dari bawah sana. Tabi, di mana kamu? Tabi! Teriaknya Jim penuh kekhawatiran. Kamera kembali menyorot Pak Stephen dan Sarah yang berusaha untuk mencapai menara mercusuar yang mereka lihat tadi. Akan tetapi Pak Stephen sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Sarah juga tidak mau meninggalkan pria itu di sana. Untungnya sebuah pertolongan datang. Anak berbaju putih memanggil Sarah, mengatakan kalau tempat ini mulai marah. Tapi ia juga menunjukkan sebuah tempat untuk berlindung, yaitu adalah pohon Faraway. Tanpa ragu, Sarah menuntun Pak Stephen ke pohon tersebut. Dan Pak Stephen tidak punya pilihan lain selain menurut untuk masuk ke lubang pohon itu. Tapi tiba-tiba, ia sudah berada di sebuah tempat yang sempit dan kecil. Di sekelilingnya hanya ada tembok, bukan lagi sebuah pohon. Lah kok jadi gini? Gua di mana? Sarah! Ente di mana, Sarah? Siapapun, tolong saya! Teriak Pak Stephen. Lalu season 1 pun ditutup dengan memperlihatkan kantinnya Bu Liu. Seperti biasa, radio tiba-tiba menyala memutar sebuah lagu. Sebuah mobil bus pun menepi di tempat tersebut. Entah siapa, kita tak tahu. Rom bersambung berlanjut ke episode 11. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya buat kalian. Sampai jumpa lagi di From episode 11. Saya Sam Sulkohar, bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah dan gelisah, menjadi bumbu dan semua latar biru menjadi saksi bisu.